Reza Leo di Suara Santai. Nah, ini nih yang udah kita janjikan tadi nih. Kita janjiin apa? Jadi kita sudah berhasil terhubung sama Kakak Ryan Pono. Kakak Ryan. Ya, Wah, Kak Ryan. Jadi sahabat guys, suara, puasa aman ya. puasa aman. Aman itu maksudnya nggak puasa kan? Oh iya. Kakak Ryan, jadi sahabat suara ini mungkin bertanya-tanya, tadi kita sempat ngobrolin tentang masalah yang lagi bergulir gitu ya, antara ekosistem musik, kalau gue boleh ngambil kata-kata lu Kakak Ryan. Jadi gue lihat postingan lu 3 hari yang lalu itu berpodcast dengan Rian The Massive ya. Terus di mana di situ ada obrolan tentang apa namanya yang lagi di hot banget sekarang itu tentang performing rights. Nah, terus di situ lu ada bukan menyinggung ya, menyebut nama dan aksi gitu ya. Dan opini lu terhadap aksi, oke? Kalau gue salah tolong dibenerin ya. Nah, terus udah gitu dari obrolan lu itu sepertinya ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima opini atau pemahaman lu tentang masalah ini. Jadi abis itu lu bikin video yang cukup panjang tuh, industri musik butuh the real hero kalau gue nggak salah di situ. Di situ gue dengerin sampai habis. Gue jujur menurut gue ada beberapa poin yang sebenarnya menarik gitu ya. Maksud gue gini, gue sangat setuju ketika kita jangan lebih pintar dari negara gitu, karena negara itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya punya kemampuan lebih untuk memberikan kita sistem yang baik. Nah itu gue sangat-sangat setuju gitu. Nah tapi kan sahabat suara ini ada yang mengerti sampai situ, ada juga yang bener-bener blas awam gitu kan. Lu ributin apa sih gitu kan. Sebagai orang yang buat gue cukup kredibel untuk ngomongin ini, enlighten us lah gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Itu undang-undang tuh apa sih? Gimana sih cara kita memahaminya gitu? Iya. Oke, jadi sebenarnya drama ini kan dimulai itu ya dari podcast gue sama Rian. Kemudian podcast itu kan sebenarnya hanya menerjemahkan diskusi yang sudah kita biasa lakukan sehari-hari, bicarain mengenai mengenai hangatnya isu ini kan gitu ya, secara off air gitu kan. Kemudian kita cobalah untuk gue sama Rian cobalah untuk membagikan ini ke halayak luas supaya punya POV yang lain lagi nih, bagaimana memandang ini gitu kan. Kenapa gue menyebut Ahmad Dhani terlebih dahulu daripada aksi? Karena buat gue Ahmad Dhani itu adalah figur yang, Mas Dhani itu adalah figur yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikir gitu menurut gue. Jadi sebenarnya gue lagi mengapresiasi Mas Dhani kan di podcast itu. Tapi kenapa akhirnya Mas Dhani memilih hanya untuk berjuang untuk satu gerombolan, yaitu aksi. Nah ada ketersinggungan lah tuh terhadap kata-kata gerombolan itu, yang secara spontan gue sebutkan. Tapi sebenarnya maksud gue sebenarnya itu semua source, semua yang terjadi hari ini menurut gue karena kesalahan interpretasi atau subjektivitas yang tinggi di dalam interpretasi akan undang-undang ini, bro. Bisa dijelasin Kak Ryan? Ini sebenarnya udah dijelaskan di postingan lo berikutnya. Di postingan itu, Deng, ya? Kalau nggak salah di postingan itu kan. Jadi ada adalah UUHC 28 tahun 2014. Di situ ada undang-undang mengenai LMK itu, Lembaga Manajemen Kolektif, yang lembaga institusi non APBN yang dibikin oleh pemerintah, yang fungsinya adalah mengelola royalti musik dan lagu dari pemilik-pemilik pemegang hak cipta yang menitipkan, istilahnya begitulah, memberi kuasa kepada LMK untuk mengelola itu. Dan kemudian ada lagi setelah itu di pasal 9, itu pasal 1, di pasal 9 ada lagi ayat yang bilang bahwa kalau mau pakai karya cipta itu harus minta izin. Nah, jadi interpretasinya sebenarnya gini, yang datang duluan itu yang pasal 1 kan, yang menyatakan bahwa LMK yang mengelola, diberi kuasa untuk mengelola. Kemudian pasal 9 itu bilang bahwa kalau mau pakai karya ciptanya mesti minta izin dulu. Jadi sebenarnya yang spirit yang ditangkap di situ sebenarnya kita minta izin sama LMK karena pemegang hak sudah memberi kuasa kepada LMK. Gitu, bro. Make sense ya. Make sense ya. Nah,
aksi ini kan hanya berpegang kepada satu ayat, yaitu ayat 9 tadi, pasal 9 tadi ayat 2. Pasal 9 ayat 2 yang bilang bahwa ketika ingin menggunakan hak cipta itu harus minta izin sama penciptanya langsung. Based itulah makanya terjadi tuh yang namanya tuntutan terhadap Agnes Mo. Iya. Gitu. Oke. Terjadilah narasi direct licensing. Iya. Gitu. Oke. Nih coba kita pelan-pelan ya. Kan udah ketahuan nih. Ada yang memegang pasal ini, ada juga yang memegang pasal yang ini, 2 pasal yang di satu ayat sebenarnya, ya kan? Di satu undang-undang. Di satu undang-undang. Yang satu pasal 1, yang satu pasal 9. Oke. Yang satu pasal 1 itu kan menunjuk LMKN dan LMK itu untuk mendistribusikan dan mengkolek apa yang menjadi hak, mendistribusikan royalti musik dan hak apa yang menjadi hak dari pemberi kuasa. Betul. Kita. Sedangkan pasal berikutnya adalah harus meminta izin dulu kepada yang punya lagu gitu ya, yang punya karya untuk dibawakan atau digunakan secara komersil gitu ya, kira-kira ya. Oke. Yes. Nah, yang Kak Ryan suarakan adalah gue tuh gini loh. Kayaknya tuh belum banyak yang mengerti poin yang mau disampaikan sama Kak Ryan gitu. Kak Ryan sudah menjelaskan kronologinya seperti apa, tapi tampaknya masih banyak orang-orang yang belum paham gitu. Kalau gue ya merasa semuanya baik, tapi perbedaan preferensi inilah ya buat gue ya, ini interpretasi orang bodoh kayak gue nih ya. Itu beda preferensi aja, padahal tujuannya tuh hampir sama. bahkan sama gitu. Tapi karena beda preferensi, cara menyelesaikan permasalahan ini itulah yang menjadi kita tuh seakan-akan rival, berkubu gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus begitu. Bisa jadi kita bersatu untuk greater goods gitu. Nah, poin dari Kak Ryan bilang, ya kenapa nggak kita bersatu untuk dalam tanda kutip menginjak LMKN-nya agar dia bekerja dengan memperbaiki sistemnya. Apalagi Ahmad Dhani itu adalah seorang anggota DPR. Siapa tahu bisa didorong dengan jabatannya gitu. Maksudnya didorong dengan ayo nih, ini ada greater goods buat ekosistem musik nih. Kita bisa ngejalanin ini semua, kan harusnya bisa begitu gitu ya. Iya. Nah, cuman kami sih di tim Suara Santai ini sebenarnya nggak mau terlalu ikutan dramanya, karena kita tahu ada dramanya. Cuman paling enggak sahabat suara yang lagi dengerin gitu ya, atau lagi wondering gitu, sebenarnya ini ada apa? Ini tuh bisa sedikit punya perspektif baru gitu loh, kayak Ryan. Gitu loh. Jadi ada 2 postingan lagi dari yang tadi kita bahas gitu ya. Ada definisi gerombolan, ya kan? Kak Ryan juga posting. Terus sama postingan yang di mobil tuh. Nah, yang postingan di mobil ini kan Kak Ryan bilang bahwa kayaknya gue masih perlu konfirmasi deh, ya kan? Nah, dijelasin deh. Ya, jadi sebenarnya di balik semua postingan gue sebenarnya yang gue mau uji itu sebenarnya motifnya, bro. Oke. Gue nggak lagi mau bicara mengenai undang-undang, nggak lagi mau bicara mengenai aturan, karena undang-undang dan aturan itu hanyalah objek yang bisa dimanfaatkan oleh subjek-subjek seperti kita ini. Jadi subjek-subjek dengan input, dengan intention yang benar akan bikin undang-undang itu jadi powerful dan punya ketepatan tuh. Gitu. Nah, menurut gue aksi ini sebenarnya dari awal gue nggak pernah kontra. Di dalam situ teman gue semua, ada Badai, ada Bambi Nur, ada Mario Kacang ya gitu ya. Maksudnya di generasi gue ya, di level fase-fase gue gitu, seumuran. Jadi gue berpikir bahwa ketika mereka memperjuangkan sesuatu yang lebih baik untuk musisi yang selama ini dirasa belum wajar, apalagi berlebihan, wajar aja enggak kan gitu. Iya. Jadi akhirnya gue sebenarnya hanya melihat, hanya memantau bahwa oke, gitu, gue support dari jauh. Makanya gue bilang di postingan terakhir, ketika semua itu sudah dilakukan dengan proses yang baik, proses yang benar, proses sosialisasi, bahkan mereka juga lagi menyiapkan platform mungkin ke depan untuk LMK atau dan lain-lain, itu udah bagus banget. Tapi semua jadi gugur dan gagal, semua niat baik itu
ketika menuntut penyanyi harus bayar royalti. Itu bro. Oke. Jadi Iya. yang harus dituntut itu penyelenggara acaranya. Kalau lo udah nggak percaya LMKN, lo udah nggak bisa dobrak LMKN, dobrak penyelenggara acaranya. Jangan penyanyinya. Karena di dalam tuntutan terhadap Agnes Mo itu, Agnes Mo sebagai tuntutan utama dan penyelenggara itu sebagai yang ikut tertuntut. Bukan main tuntutannya, bro. Oh. Iya. Gitu loh. Oke, Jadi ini sudah ya, kalau gue mau ngomong lebih dalam lagi sepertinya nanti nggak elok gitu ya, karena menurut gue ini jauh lebih mengerikan dari apa yang terlihat, bro. Iya. Ada hidden agenda nggak tahu gitu. Oke. Kita dapat sih poinnya ya. Kita Iya, dapat poinnya. Cuma kan selama ini kan ada narasi juga yang digaungkan, itu kan etika dasar gitu. Ketika kita menggunakan karya seseorang, ya wajib lah kita kayak kulonuwun gitu. Leo, gue pakai ya lagu lu ya, boleh ya. Ini nih gue ada sedikit nih gitu. Itu kan narasi yang selama ini beredar kan. Iya, bener tuh. Dan buat gue sebagai orang netral gitu ya, pencinta musik yang netral, buat gue itu ada poinnya juga. Tapi apakah memang ada cara-cara yang lain yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mengakomodir dua pemahaman ini, Kak Ryan? Iya. Gini, menurut gua kalau yang minta izin itu narasi pertemanan, bro. Oke. Gitu. Apakah ketika Mas Dhani mau nyanyi lagu Queen dia telepon Brian May? Kan enggak, karena nggak kenal. Tapi kenapa Ari Lasso selama nyanyiin lagu Mas Dhani itu mau bayar? Karena ada spirit pertemanan, spirit kekeluargaan, spirit persahabatan di situ. Tapi kan industri spiritnya nggak berhenti sampai di situ, bro. Industri kan holistik, itu gede banget. Ibarat kayak kita di hutan, nggak mungkin kita mau apa ya? Seperti apa? Ini kan lagu ini adalah produk ya, bro. Iya. Yang ketika ini sudah rilis secara official itu sudah menjadi milik publik. Nah, makanya ada kekuatan yang lebih, bukan kekuatan, makanya ada platform yang lebih besar yang disiapkan oleh negara, yaitu si LMKN dan LMK ini untuk mengelola. Tapi kalau hari ini belum maksimal, yuk kita injek dalam tanda kutip. Iya. Jadi kita gedor ya. Kembali lagi ke Mas Dhani. Kalau Mas Dhani punya kekuatan hari ini, punya kekuatan politik, punya kekuatan fanbase, punya begitu besar daya ledak pengaruh yang kuat itu menurut gue. Kenapa nggak itu dimonetize untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang udah ada? Kenapa Mas Dhani cuma memonetize itu untuk kepentingan pencipta lagu itu loh? Maksud gua, yang gue mau bilang makanya narasi utamanya adalah kalau mau jadi hero jangan tanggung-tanggung. Karena seperti yang lo bilang, ekosistem musik itu tidak hanya pencipta lagu, penyanyi kafe, session player, iya kan? Betul. Iya. Backing vokal, betul. Organ tunggal, iya kan? Iya, benar. Siap. Ya gua rasa ya, dan sahabat suara juga, kita nih di Suara Santai pengen ngasih denger juga bahwa sebenarnya masing-masing poin itu ada benernya lah. Tapi kan balik lagi ya, mungkin sekarang ini belum bisa ketemu karena perbedaan preferensi gitu ya. Tapi gue yakin ya sebagai anak bangsa yang hidup di dunia ini gitu ya, di industri ini, pastilah pengen punya kemauan untuk membereskan sistem ini, kayak Ryan, ya kan? Iya, betul. Pastilah semua dan ini orang bro, gitu. sorry banget, gue harus jelaskan ini bahwa ini bukan masalah benar atau salah ya. Iya. Nggak ada yang salah, semua benar karena intentionnya benar. Tapi ini gue bicara mengenai manfaat yang lebih besar. Iya, itu betul. Bener, itu betul bener, sekali. bener. Berarti kalau sekarang tuh LMKN belum bekerja maksimal ya, Kak Ryan ya? Belum bekerja maksimal. Jadi sebenarnya yang jadi tuntutan aksi itu kan sebenarnya lebih ke kamar performing rights. Ini kan ada beberapa ini ya, kamar ya, ada konser, ada karaoke, ada kafe, ada hotel. Jadi sebenarnya yang jadi konser mereka itu di konser, di live konser. Kalau Itu misalnya yang belum nih berjalan. ada pertanyaan nih ke Kakak Ryan, terus apa solusi yang lo tawarkan sebagai musisi, sebagai pelaku untuk paling nggak bisa memperbaiki sistem ini nih, yang doable lah, kita nggak usah muluk-muluk deh, yang doable sekarang, yang bisa disetujui sama semua orang. Yang paling mudah adalah mengeliminasi semua subjek yang ada di dalam LMKN sekarang. Wow. Oke. Kemudian di tes and proper di tes ulang orang-orang yang berkompeten. Karena gini, gue juga pernah terlibat
bekerja sama dengan LMKN untuk provide sistem. Oke. Tapi kenyataannya dipersulit gitu. Ah. Jadi intinya memang harus dieliminasi orang-orangnya dan kemudian harus bekerja sama dengan swasta untuk memprovide sistem, dalam hal ini sistem licensing ya bro. Jadi kita nagih itu udah nggak manual, udah nggak pakai orang, udah sistem yang kerja. Langsung ke transfer kemudian gitu ya. Konsep sosialisasi itu jadi penting banget untuk membangun kesadaran user untuk mau taat bayar, untuk mau punya keinginan buat bayar. Gerakan semua buzzer, semua nama besar di Indonesia Raya ini untuk mensosialisasikan bahwa kafe, restoran, hotel, mall, semua yang menggunakan musik di area publik itu harus bayar royalti. Sesuai tarif yang sudah diberlakukan. Itu yang paling sederhana. Jadi gak usah ngomongin konser. Kalau ngomongin yang ini aja sudah berjalan bener, ya ampun triliunan bro. Iya, setuju. Setuju. Iya. Kalau visi yang ke MK itu apa yang dituntut? Ya visi kan sebenarnya lahir karena kegelisahan adanya aksi ya. Secara pragmatis sebenarnya gitu. Oke. Akhirnya ya mereka mau mencoba untuk judicial review ke MK mengenai undang-undang tadi tuh. Iya. Oke, paham. Di satu sisi di DPR juga lagi berperang soal di prolegnas untuk melahirkan undang-undang baru yang mendukung direct licensing. Oke. Ya artinya jadi kan sudah ada gerakan masih panjang, ya. guys. Drama ini masih panjang guys. Iya, tapi semoga ya yang dengar gitu ya sahabat suara jadi agak-agak ngeh nih bahwa sebenarnya udah banyak aksi-aksi, bukan aksi itu ya. Bukan asosiasi ya. Aksi-aksi dari ekosistem musik ini untuk memperbaiki sebenarnya gitu. Baik. Iya. Reaksi ya, bukan aksi tapi reaksi. Iya, reaksi. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Kakak Ryan. Sehat-sehat ya Kak Ryan ya. Kak Ryan, thank you. Thank you bro, thank you.